Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back teman-teman semua. Kali ini kita masuk lagi di mata kuliah statistik. Nah, materi yang akan kita pelajari adalah tentang regresi sederhana. Jadi materinya lumayan banyak. Insya Allah bisa dipahami ya. Regresi atau peramalan itu adalah suatu proses memperkirakan secara sistematis tentang apa yang paling mungkin terjadi di masa yang akan datang berdasarkan informasi masa lalu dan sekarang yang dimiliki agar kesalahannya dapat diperkecil. Nah, regresi dapat juga diartikan sebagai usaha memperkirakan perubahan. Nah, supaya tidak salah paham bahwa peramalan tidak memberikan jawaban pasti tentang apa yang akan terjadi, melainkan berusaha mencari pendekatan apa yang akan terjadi. Nah, jadi regresi itu mengemukakan tentang keingintahuan apa yang terjadi di masa depan untuk memberikan kontribusi menentukan keputusan yang terbaik. Nah, keingintahuan di masa depan sejak dulu itu merupakan bahasan yang menarik dan penting. Nah, beberapa nama besar seperti Joyoboyo dan Ronggowasito, yaitu pujangga Kerajaan Surakarta, itu mendapat tempat terhormat di masyarakat Jawa karena akurasi ramalannya ya. Nah, demikian juga dengan Alvin Toffler dan lain-lain. Nah, mereka itu menjadi terkenal dan kaya atas hasil karyanya tentang pemikiran masa depan. Nah, sampai saat ini, semua organisasi memerlukan pemikiran masa depan untuk membantu menentukan keputusan yang terbaik. Nah, kegunaan regresi dalam penelitian salah satunya adalah untuk meramalkan atau memprediksi variabel terikat yaitu Y apabila variabel bebas X-nya diketahui. Nah, regresi sederhana dapat dianalisis karena didasari oleh hubungan fungsional atau hubungan sebab akibat dari variabel bebas terhadap variabel terikatnya. Nah, karena ada perbedaan yang berdasar dari analisis korelasi dan analisis regresi, pada dasarnya analisis regresi dan analisis korelasi keduanya ini punya hubungan yang sangat kuat dan mempunyai keeratan. Nah, setiap analisis regresi itu otomatis ada analisis korelasinya. Nah, teman-teman harus perhatikan ya. Tetapi sebaliknya, analisis korelasi belum tentu diuji regresi atau diteruskan dengan analisis regresi. Nah, analisis korelasi yang tidak dilanjutkan dengan analisis regresi itu adalah analisis korelasi yang kedua variabelnya tidak mempunyai hubungan fungsional dan sebab akibat. Nah, apabila peneliti mengetahui hal ini lebih lanjut, maka perlu konsep dan teori yang mendasari kedua variabel tersebut. Nah, persamaan regresi itu dirumuskan dengan Y topi sama dengan A tambah BX. Nah, di mana Y topi itu adalah subjek variabel terikat yang diproyeksikan. Sedangkan X adalah variabel bebas mempunyai nilai tertentu untuk diprediksikan. Nah, A itu adalah nilai konstanta harga Y jika X-nya itu sama dengan 0. Sedangkan B itu adalah nilai arah sebagai penentu ramalan atau penentu prediksi yang menunjukkan nilai peningkatan atau nilai penurunan dari variabel Y itu sendiri. Nah, rumus dari B itu adalah N dikali sigma XY kurang sigma X kali sigma Y dibagi dengan N kali sigma X kuadrat kurang X dikuadratkan. Nah, setelah kita dapatkan hasil B-nya atau nilai B-nya, maka kita bisa mendapatkan nilai A-nya dengan rumus sigma Y kurang B dikali dengan sigma X dibagi dengan N. Jadi itu adalah rumusnya ya, mencari B dan mencari A-nya.
Selanjutnya langkah-langkah regresi sederhana. Nah, ada 12 langkah yang harus teman-teman ketahui. Nah, yang pertama itu seperti uji hipotesis lainnya, bahwasanya langkah pertama itu adalah membuat HA dan H0 dalam bentuk kalimat. Nah, setelah kita buat dalam bentuk kalimat, langkah keduanya kita buat HA dan H0-nya itu dalam bentuk statistik. Nah, setelah itu langkah ketiga kita buat tabel penolong untuk menghitung angka statistiknya. Jadi tabel penolong itu wajib sekali agar perhitungan kita itu teliti. Nah, langkah keempat itu adalah masukkan angka-angka statistik tadi dari tabel penolong dengan rumus B dan rumus A. Nanti dari tabel itu kita akan mendapatkan B dan A-nya. Nah, setelah itu langkah kelima kita mencari jumlah kuadrat regresi dengan rumus JK-Reg A itu sama dengan sigma Y dikuadratkan dibagi dengan N. Nah, selanjutnya langkah keenam itu adalah mencari jumlah kuadrat regresi. Setelah kita mencari jumlah kuadrat regresi, maka kita cari lagi jumlah kuadrat residunya. Nah, mencarinya itu menggunakan rumus-rumus yang ada ya. Jadi diperhatikan rumusnya dan ingat lagi cara untuk menghitung. Langkah ke-8 itu mencari rata-rata jumlah kuadrat regresi atau RJK-Reg A. Kemudian langkah ke-9 itu mencari rata-rata jumlah kuadrat regresi yaitu RJK-Reg B terhadap A. Selanjutnya langkah ke-10 adalah mencari rata-rata jumlah kuadrat residu atau JK-Res. Nah, selanjutnya langkah ke-11 yaitu menguji signifikansi. Setelah kita uji signifikansinya, kita tentukan kaidah pengujian signifikansinya juga. Nah, kriteria pengujiannya gimana? Jika F hitung itu lebih dari sama dengan F tabel, maka H0-nya ditolak, artinya signifikan. Sedangkan jika F hitung itu kurang dari sama dengan F tabel, maka H0-nya diterima, artinya tidak signifikan. Nah, dengan taraf signifikan itu bisa kita tentukan ya. Misalkan alfanya itu 0,01 atau alfanya 0,05. Artinya tingkat kesalahan kita pilih aja mau yang 1% atau yang 5%. Nah, setelah itu cari nilai F tabelnya menggunakan tabel F. Nah, dengan rumus itu F tabel sama dengan F 1 kurang alfa, di mana DK-Reg B terhadap A-nya itu adalah 1, itu sudah ketentuan, sedangkan DK residunya itu adalah N dikurang 2. Nah, itu adalah ketetapan juga. Nah, selanjutnya langkah ke-12 adalah membuat kesimpulan. Itulah tadi langkah-langkah dalam uji regresi. Nah, untuk lebih jelasnya perhatikan contoh berikut ya. Nah, contoh judul penelitian misalkan itu adalah pengaruh pengalaman kerja terhadap penjualan barang elektronik di Kabupaten Donggala. Nah, datanya dianggap memenuhi asumsi dan persyaratan analisis. Nah, data dipilih secara random, berdistribusi normal, berpola linear, dan data sudah homogen serta mempunyai pasangan yang sama sesuai dengan subjek yang sama. Nah, datanya itu misalkan pengalaman kerja adalah X, itu adalah tahun, sedangkan Y-nya adalah penjualan barang elektronik yaitu unitnya ya. Nah, misal pengalaman kerjanya itu 2 tahun dengan penjualan barang elektroniknya 50, begitupun seterusnya. Itu adalah data yang sudah kita ambil di lapangan misalnya ya. Nah, pertanyaannya itu bagaimana persamaan regresinya, kemudian gambarkan diagram pencarnya, selanjutnya gambarkan arah garis regresinya. Kemudian yang keempat, buktikan apakah ada pengaruh yang signifikan antara pengalaman kerja
terhadap penjualan barang elektronik. Dan yang terakhir adalah buktikan apakah data tersebut berpola linear. Nah, kita ikuti langkah-langkah yang sudah dijelaskan sebelumnya, yaitu ada 12 langkah. Langkah pertama yaitu membuat HA dan H0 dalam bentuk kalimat. Nah, kita buat dulu kalimatnya. Misalkan HA-nya itu terdapat pengaruh yang signifikan antara pengalaman kerja terhadap penjualan barang elektronik di Kabupaten Donggala. Sedangkan H0-nya itu adalah tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara pengalaman kerja terhadap penjualan barang elektronik di Kabupaten Donggala. Nah, misalkan lagi kita ke langkah 2, yaitu membuat HA dan H0 dalam bentuk statistik. Nah, HA-nya itu R-nya tidak sama dengan 0, sedangkan H0-nya itu adalah R sama dengan 0. Langkah ketiga adalah membuat tabel penolong untuk menghitung angka statistik. Nah, seperti biasa kita buat tabel penolong, ada variabel X, kemudian Y, X kuadrat, Y kuadrat, dan X kali Y. Nah, di situ teman-teman bisa perhatikan dulu contohnya, masukkan data X dan Y-nya, kemudian hitung X kuadratnya, Y kuadratnya, dan X kali Y-nya. Nah, saya kasih satu contoh untuk yang nomor 1 tentang X-nya itu 2, Y-nya 50, sedangkan X kuadrat itu adalah 2 dikali 2, jadi 2 kali 2 adalah 4. Lanjut dengan Y kuadrat itu 50 dikali 50, hasilnya adalah 2500. Kemudian X dikali Y itu adalah 2 kali 50, hasilnya adalah 100. Nah, begitupun perhitungan selanjutnya. Langkah keempat adalah masukkan angka-angka statistik dari tabel penolong dengan rumus B, yaitu B sama dengan N kali sigma XY kurang sigma X kali sigma Y dibagi dengan N kali sigma X kuadrat kurang sigma X dikuadratkan. Nah, N-nya itu adalah 8, sedangkan sigma XY-nya adalah 930. Kemudian dikurangi dengan sigma X-nya itu adalah 18 dikali dengan 375 dibagi dengan N-nya 8 dikali 48 kurang 18 kuadrat, maka hasilnya adalah 690 dibagi 60 itu sama dengan 11,5. Selanjutnya kita menghitung rumus dari A. A itu rumusnya adalah sigma Y kurang B dikali sigma X dibagi dengan N. Nah, sigma Y-nya dari tabel penolong itu kita lihat adalah 375. Kemudian dikurangi B yang kita dapatkan tadi adalah 11,5, kemudian dikali dengan sigma X-nya adalah 18, dibagi dengan N atau banyaknya data yaitu 8, didapatkanlah hasilnya adalah 168 dibagi 8 adalah 21, jadi A-nya adalah 21. Setelah didapat tadi B dan A-nya, maka kita hitunglah persamaan regresi sederhananya. Didapatkanlah Y topi sama dengan A tambah B kali X. Hasilnya adalah Y topi sama dengan 21 ditambah 11,5 kali dengan X. Nah, itu adalah jawaban dari poin A, yaitu bagaimana persamaan regresinya. Nah, persamaan regresinya adalah Y topi sama dengan 21 tambah 11,5 kali dengan X. Selanjutnya, untuk membuat garis persamaan regresi, kita membutuhkan rata-rata X dan rata-rata Y-nya. Nah, rata-rata itu sesuai rumus rata-rata yang sudah dipelajari untuk data tunggal, yaitu X bar sama dengan sigma X dibagi dengan N. Maka rata-rata X-nya didapat, sigma X-nya adalah 18, kemudian dibagi banyaknya data yaitu 8. Maka 18 bagi 8 adalah 2,25.
Sedangkan kalau rata-rata Y itu kita gunakan juga rumus data tunggal. Y bar atau Y rata-rata sama dengan sigma Y dibagi dengan N, di mana sigma Y adalah 375, kemudian banyaknya data 8, maka 375 dibagi 8 itu hasilnya adalah 46,875. Jadi itulah X bar dan Y barnya. Lanjut kita mencari diagram pencarnya. Diagram pencarnya ini kita gunakan data X dan data Y-nya. Nah, kita buat seperti kita membuat grafik pada umumnya. Nah, misalkan X-nya 2, maka Y-nya 50. Maka didapat untuk yang nomor 1 itu di bagian X2 dan Y-nya 50. Begitupun 2, 3 sampai 8 disesuaikan X dan Y-nya ya, akan didapatkan titik pencar seperti yang ada di slide. Selanjutnya setelah kita dapat diagram pencar, kita cari persamaan garis regresinya. Nah, sebelumnya kita sudah cari A-nya itu 21. Kemudian rata-ratanya itu ada 2,25 dan rata-rata X-nya, Y-nya itu rata-ratanya 46,876. Nah, disitulah titik temunya. Kemudian kita tarik garis untuk persamaan garis regresinya. Nah, teman-teman perhatikan ya, tarikan awalnya itu dimulai dari titik A sama dengan 21. Jadi dimulai dari 21 naik ke atas menuju titik pertemuan antara X bar dan Y bar sampai tak terhingga. Itulah persamaan garis regresinya. Langkah kelima, kita mencari jumlah kuadrat regresi JK rek A dengan rumus JK rek A sama dengan sigma Y dikuadratkan bagi 6, maka didapatkanlah hasilnya adalah 17.578,125. Nah, selanjutnya langkah ke-6 mencari jumlah kuadrat regresi B terhadap A, maka didapatkanlah hasilnya adalah 991,875. Nah, di langkah ke-7 itu kita mencari jumlah kuadrat residu. Jumlah kuadrat residu itu rumusnya adalah sigma Y kuadrat itu kurang JK rek B terhadap A kurang JK rek A, maka didapatkanlah hasilnya adalah 225. Nah, teman-teman silakan gunakan kalkulator dan gunakan kertas serta pulpen untuk mengecek kebenaran dari perhitungannya. Nah, selanjutnya langkah 8 itu didapatkanlah rata-rata jumlah kuadrat regresi itu nilainya 17.578. Artinya RJK rek A itu sama saja dengan JK rek A. Begitupun rata-rata jumlah kuadrat regresi B terhadap A itu sama saja RJK rek B terhadap A sama dengan JK rek B terhadap A, yaitu 991,875. Nah, selanjutnya kita cari rata-rata jumlah kuadrat residu. Itu rumusnya adalah JK rek dibagi dengan JK residu dibagi dengan N kurang 2. JK residunya yaitu 225 dibagi dengan 8 kurang 2 yaitu 6, maka didapat hasilnya 42,5. Selanjutnya langkah 11 yaitu menguji signifikansi. Nah, dengan rumus F hitung didapatkanlah 23,34. Nah, perhatikan kaidah penguji signifikansinya ya. Nah, jika F hitungnya itu lebih dari sama dengan F tabel, maka tolak H0, itu artinya signifikan. Nah, jika F hitung kurang dari sama dengan F tabel, maka terima H0, artinya tidak signifikan. Nah, gunakan rumus F tabel itu didapatkanlah F tabelnya itu angkanya 1 sama dengan pembilang, angka 6 sama dengan penyebut. Maka perhatikan F tabel untuk pembilang dan penyebut, didapatkanlah hasil F tabelnya adalah 5,99. Nah, ternyata setelah didapatkan F tabel, maka
F hitung itu ternyata lebih besar dari F tabel, maka dapat disimpulkan bahwa H0-nya ditolak, artinya signifikan. Nah, selanjutnya langkah ke-12 itu membuat kesimpulan. Nah, karena F hitung itu lebih besar dari F tabel, maka H0 ditolak dan HA diterima. Dengan demikian, terdapat pengaruh yang signifikan antara pengalaman kerja terhadap penjualan barang elektronik di Kabupaten Donggala. Nah, itulah tadi hasil analisis regresi dari contoh penelitian yang ada. Nah, ini slide untuk tabelnya ya. Silakan dibuktikan. Nah, selanjutnya kita uji linearitas dari uji regresi. Nah, ada juga beberapa langkahnya. Yang pertama itu mencari jumlah kuadrat errornya. Nah, sebelum mencari nilai jumlah kuadrat error, urutkan dulu nilai data X-nya mulai dari yang terkecil sampai yang terbesar. Nah, menggunakan tabel penolong. Teman-teman, maaf, ini X dan Y-nya tertukar. Seharusnya di bagian X-nya itu 2, 3, 1, 4 dan Y-nya itu adalah 50, 60 sampai seterusnya. Nah, kita urutkan X-nya dari mulai yang 1, 2, 3 sampai 4. Nah, kita kelompokkan. Yang nilainya 1 itu ada 2 dan nilainya 2 itu ada 3, kemudian nilainya 3 itu ada 2 dan nilainya 4 itu ada 1. Kita kelompokkan, didapatkanlah kelompoknya itu adalah 4. Nah, N itu adalah jumlah kelompok yang sama. Nah, kemudian dicarilah JKE-nya sesuai dengan rumus yang ada. Maka didapatkanlah hasilnya adalah 216,67. Nah, selanjutnya langkah kedua itu kita mencari jumlah kuadrat tuna cocok dengan rumus JK TC itu sama dengan JK residu ditambah dengan JKE. Nah, residu tadi itu JK residu yang kita dapatkan sebelumnya adalah 225 dikurangi dengan hasil dari JKE yaitu 216,67. Hasilnya adalah 38,33. Selanjutnya langkah ketiga adalah mencari rata-rata jumlah kuadrat tuna cocok. Nah, rumusnya itu adalah JKTC dibagi dengan K kurang 2. K itu kelompok, maka 38,33 dibagi dengan 4 kurang 2, hasilnya adalah 19,165. Nah, selanjutnya langkah keempat itu mencari rata-rata jumlah kuadrat error. Didapatkan hasilnya 54,1675. Langkah kelima mencari nilai F hitung. Didapat F hitungnya adalah 0,35. Nah, perlu diketahui bahwa uji linearitas itu berbeda dengan uji signifikansi. Nah, adapun perbedaannya itu terletak pada pengambilan keputusan atau kaidah pengujinya, yaitu kita perhatikan jika F hitung untuk penguji signifikansi itu lebih dari sama dengan F tabel, maka H0-nya ditolak, artinya itu signifikan. Sedangkan F hitung kurang dari sama dengan F tabel itu terima H0, artinya tidak signifikan. Sedangkan untuk penguji linearitasnya, jika F hitung itu lebih dari sama dengan F tabel dengan ketentuan DK-nya adalah sesuai yang di slide, maka tolak H0 artinya data berpola linear. Nah, sedangkan jika F hitung kurang dari sama dengan F tabel, maka tolak H0 artinya data berpola tidak linear. Selanjutnya langkah ke-6 itu menentukan keputusan penguji linearitasnya. Nah, dengan taraf signifikansinya adalah alfa 0,05. Didapatkanlah F tabelnya 6,94. Nah, langkah ketujuh itu membandingkan F hitung dengan F tabel. Nah, ternyata F hitung itu kurang dari F tabel atau 0,35 hasil dari F hitung itu kurang dari 6,94. Maka disimpulkan tolak H0 artinya data berpola linear. Nah,
Kesimpulannya, variabel pengalaman kerja terhadap penjualan barang elektronik di Kabupaten Donggala itu berpola linear. Nah, selanjutnya kita buat tabel ringkasan ANAFA, variabel X dan Y, uji signifikansi, dan uji linearitas. Nah, teman-teman bisa perhatikan tabelnya. Perhatikan dulu tabel umumnya, kemudian lihat hasil dari tabelnya. Itu diambil dari hasil perhitungan sebelumnya. Nah, sehingga dapat dirangkum bahwa regresi itu adalah peramalan atau suatu proses memperkirakan tentang apa yang paling mungkin terjadi di masa yang akan datang, itu berdasarkan informasi dari masa lalu maupun yang sekarang. Oke, sekian dulu materi kita. Insya Allah kita akan lanjut lagi materi selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.